Aku tidak menjual nasihatku dengan harta duniawi. Abu Ja'far al-Mansur adalah penguasa kedua dinasti Abbasiyah di Baghdad, Irak dengan berkuasa antara 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Dia bernama lengkap Abdul Ja'far Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abash, putra pasangan suami istri Muhammad bin Ali dan Salamah bin Abdullah, seorang perempuan bersuku Berber yang lahir pada Zulhijjah 95 Hijriah atau Agustus 714 Masehi. Begitu naik tahta pada Zulhijjah 136 Hijriah atau Juli 754 Masehi, menggantikan saudaranya Abu al-Abash Ash-Shafah yang hanya berkuasa selama sekitar 4 tahun. Al-Mansur mendapatkan tugas untuk memantapkan dinasti Abbasiyah yang masih syarat dengan berbagai banyak persoalan. Tak aneh bila dia acap kali dipandang sebagai pendiri sebenarnya dinasti tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibantu seorang panglimanya, Abu Muslim al-Khurasani, Al-Mansur pertama-tama harus menghadapi pembelotan pamannya sendiri, Abdullah bin Ali, yang tidak menyetujui penunjukan dirinya. Selepas membelot, sang paman berhasil diredam. Dia kembali melenyapkan Abu Muslim Khurasani, yang menurutnya mulai mengancam posisinya sebagai penguasa. Selanjutnya, pada 144 Hijriah atau 762 Masehi, dia menggerakkan pasukannya untuk memadamkan pemberontakan di Mekah dan Madinah di bawah pimpinan Muhammad al-Nasfas al-Zakaiyah dan putranya Ibrahim. Penyelesaian pembangunan kota Baghdad Dar as-Salam yang dimulai pada Senin 7 Jumadil Ula 145 Hijriah atau 2 Agustus 762 Masehi dan kemudian menjadi ibu kota pemerintahan pada 149 Hijriah atau 766 Masehi, menandai keberhasilan Al-Mansur dalam memantapkan kekuasaan dinasti Abbasiyah. Pengalihan ibu kota pemerintahan ke arah sebelah timur tersebut, yang lebih dekat dengan kawasan Iran, menengarai kedekatan sang penguasa dengan warga di kawasan itu. Hal itu disebabkan dalam memelihara kekuasaannya, dia lebih mengandalkan kepada pasukannya yang lebih banyak direkrut dari Persia dan Khurasan. Pada penguasa yang pencinta kesusastraan dan ilmu pengetahuan ini berpulang ke hadirat sang pencipta di tengah perjalanan untuk menunaikan haji pada Zulhijjah 158 Hijriah atau Oktober 775 Masehi. Dia digantikan putranya yang sebelumnya menjabat gubernur Khurasan Al-Mahdi, yang mewarisi sebuah imperium yang kuat dan kaya raya. Kirim segera utusan kepada Abu Amr. Sampaikan kepadanya, aku mengundangnya ke Baghdad Dar as-Salam, ucap Abu Ja'far al-Mansur hari itu kepada seorang pejabat. Tak lama selepas Abu Ja'far al-Mansur mengeluarkan perintah tersebut, segera seorang utusan dikirim untuk menjemput Abu Amr yang sedang berada di tempat tinggalnya, sebuah desa di tepi barat pantai Beirut, Lebanon. Abu Amr yang dimaksud sang penguasa tidak lain adalah Abu Amr Abdurrahman bin Amr bin Yuhmid al-Auza'i, yang lebih terkenal dengan panggilan Al-Auza'i. Al-Auza'i tiba di Baghdad Dar as-Salam agak terlambat, tentu karena perjalanan yang dia tempuh antara Beirut dan Baghdad cukup jauh. Kemudian ketika tiba di istana, Abu Ja'far al-Mansur pun segera mempersilahkan sang ulama duduk. Selepas berbagai sapaan sejenak dengan sang tamu, Al-Mansur bertanya kepadanya, Abu Amr, mengapa engkau datang terlambat? Tentu engkau tahu berapa lama perjalanan antara bumi kelahiranku dan kota Baghdad ini. Apa sejatinya yang engkau inginkan dariku, Amir al-Mu'minin? Aku ingin menimba ilmu dan hikmah kepadamu. Bila demikian halnya, keraplah merenung, Amir al-Mu'minin, agar sesuatu yang kukemukakan tidak mudah engkau lupakan. Abu Amr, bagaimana sesuatu yang kutanyakan kepadamu akan kulalaikan? Bukankah karena hal itu pula lah kuhadapkan diriku kepadamu dan engkau kudatangkan di sini dari tempat yang jauh? Amir al-Mu'minin, aku khawatir, manakala engkau mendengar nasihat itu, engkau tidak hendak melaksanakannya. Mendengar ucapan Al-Auzi,
terjadi yang demikian, seorang menteri utama yang hadir saat itu, Abu Al-Fadl Al-Rabi bin Yunus, tiba-tiba menghunuskan pedangnya dan mendekati ulama ahli hukum Islam, dan hadis itu tidak mengenal rasa gentar. Melihat ulah sang menteri, Abu Ja'far Al-Mansur pun membentak sang menteri, "Al-Rabi, ini adalah tempat mencari pahala, bukan tempat menjatuhkan siksaan." Selepas mengutip beberapa hadis, Al-Auzi kemudian berucap, "Amir al-Mu'minin, barang siapa yang membenci kebenaran, sejatinya dia juga membenci Allah. Allah adalah maha benar lagi cukup dalam memberikan penjelasan. Orang-orang sejatinya berusaha meredam gejolak umat terhadap dirimu ketika engkau menangani urusan mereka karena kekerabatan dirimu dengan Rasulullah SAW, padahal beliau amat santun dan kasih sayang terhadap umat beliau. Beliau menolong mereka dengan diri beliau sendiri dan tangan beliau sendiri. Beliau terpuji dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Karena itu, semestinya lah engkau juga menegakkan kebenaran terhadap umat. Juga semestinya engkau bersikap adil terhadap mereka, menutup aurat mereka, tidak mengunci pintu istanamu terhadap mereka, tidak mendirikan tembok terhadap mereka, dan bergembiralah dengan kenikmatan yang mereka terima, serta berdukacitalah dengan nasib buruk yang menimpa mereka. Amir al-Mu'minin, sejatinya engkau terlalu sibuk dengan hal-hal yang berkaitan dengan dirimu sendiri dan melalaikan kepentingan rakyat. Padahal kini engkau sendirilah yang bertanggung jawab atas diri mereka, baik yang berkulit putih maupun merah, muslim maupun non-muslim. Mereka semua memiliki bagian dari keadilan atas dirimu. Karena itu, bagaimanakah menurutmu andai mereka saling mendukung untuk mengadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perihal petaka yang engkau timbulkan atas mereka atau kezaliman yang engkau lakukan atas diri mereka? Usai berucap demikian, Al-Auzi kemudian mengutip beberapa hadis. Selepas itu dia berucap, "Amir al-Mu'minin, aku pernah menerima kabar bahwa Umar bin Khattab suatu ketika berucap, tiada yang kuasa menegakkan urusan rakyat selain orang yang kuat akalnya dan kukuh jalinan pikirannya, dan tidak melihat kepada mereka sesuatu yang menjadi ikatan pikiran, dan tidak pula melihat kepada mereka sesuatu yang menjadi auratnya. Dia tidak takut kepada kebebasan yang mereka miliki dan tidak mempedulikan cacian orang yang mencercanya dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala." Umar juga pernah berucap, ada 4 penguasa. Pertama, penguasa yang kuat mengendalikan dirinya dan pegawai-pegawainya. Penguasa jenis ini adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Tangan kekuasaan Allah terlimpahkan atas dirinya dengan rahmatnya. Kedua, penguasa yang lemah, yang kuasa mengendalikan dirinya tetapi membiarkan pegawai-pegawainya bertindak seenak karena kelemahannya. Penguasa jenis ini berada di tubir jurang kebinasaan, kecuali bila Allah melimpahkan rahmat kepadanya. Ketiga, penguasa yang mengendalikan pegawai-pegawainya dan membiarkan dirinya bertindak seenaknya. Penguasa jenis ini adalah berbahaya yang menghancurkan. Ini seperti dikemukakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengembara jahat adalah bahaya yang menghancurkan. Dia hina seorang diri. Keempat, penguasa yang membiarkan dirinya dan pegawai-pegawainya bertindak seenaknya. Akibatnya binasalah semuanya. Amir al-Mu'minin, aku pernah menerima kabar bahwa Umar bin Al-Khattab pernah berucap, andai seorang domba di tepi sungai Tigris mati karena tersesat, aku takut kelak akan ditanya perihal domba itu. Karena itu, bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak berhasil meraih keadilan darimu, sedangkan dia menghadap di atas hamparan permadanimu. Amir al-Mu'minin, aku juga pernah menerima kabar bahwa suatu ketika Umar bin Al-Khattab berdoa, ya Allah Tuhanku, manakala engkau tahu ketika ada 2 orang yang berselisih di hadapanku dan aku memihak kepada orang yang menyimpang dari kebenaran, dekat maupun jauh, ingatkanlah aku saat itu juga. Amir al-Mu'minin, sejatinya hal yang paling berat adalah usaha menegakkan kebenaran karena Allah semata, dan sesuatu yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Karena itu, barang siapa menginginkan kemuliaan dengan mematuhi Allah, tentu derajatnya akan ditinggikan dan dimuliakan olehnya. Sedangkan barang siapa yang menginginkan kemuliaan dengan melakukan perbuatan maksiat kepadanya, tentu dia akan dihinakan dan direndahkan olehnya. Inilah nasihatku kepadamu. Usai berucap demikian, imam warga Syam itu kemudian berdiri. Melihat hal itu, Abu Ja'far Al-Mansur bertanya, engkau hendak kemana, Abu Amr?
menemui putraku dan mendatangi bumi kelahiranku dengan izin Amir al-Muminin, insya Allah. Kuizinkan engkau pergi, wahai Abu Amr. Kuucapkan terima kasih atas nasihatmu, dan kuterima nasihat itu. Kiranya Allah menganugerahkan pertolongannya dalam usaha menunjukkan kebaikan dan memberikan pertolongan atas kebaikan. Kepadanya aku memohon pertolongan dan kepadanya pula aku berserah diri. Cukuplah dia sebagai penolongku. Dan wahai Abu Amr, jangan engkau biarkan aku tanpa perhatianmu kepadaku saat ini. Sungguh nasihatmu kuterima dan tidak akan merasa ragu terhadap dirimu ketika nasihat itu engkau berikan. Akan kulakukan insya Allah. Abu Ja'far al-Mansur lantas memerintahkan kepada seseorang pejabat yang mendampinginya agar Al-Auzi diberikan hadiah untuk biaya balik ke bumi kelahirannya. Namun penulis kitab Al-Masail dan Al-Sunan ini menolak menerima hadiah itu dan berucap, "Aku tidak memerlukan hadiah. Aku tidak menjual nasihatku dengan harta duniawi."